Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kutu Akabaena yang akan membahas tentang sejarah dan budaya. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah pendeta sebagai penasehat Raja Mornene dan penyebaran agama Kristen di Mornene. Jadi kita buka buku ini, Sejarah Mornene, pada halaman 119 sampai halaman 121. Saya mulai, setelah itu kemudian kita tanggapi daripada isi buku ini. Jadi pusat penyebaran yang pertama adalah di Mowewe dan Lambuya untuk daerah Tolaki. Sementara untuk wilayah Mornene berada di Taubonto. Kemudian misionaris pertama yang ditugaskan oleh NZV di Sulawesi Tenggara adalah Hendrik van de Klint. Tiba di Kolaka pada tahun 1916. Kemudian memilih menetap di sebuah kampung di Mowewe. Tempat ini kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan NZV, di mana pada tahun 1927 NSV mendirikan sekolah pendeta pertama. Kemudian pada awal penugasannya, Hendrik juga sempat berkunjung di wilayah Rumbia dan Polea untuk menyiapkan atau menyusun program NZV di wilayah ini, di wilayah Mornene. Jadi ini tersusun memang, terprogram. Tidak seperti di Kabaena, baru masuk langsung meninggal, langsung terkapar. Baru menjakan kaki sudah langsung terkapar. Ini disusun dengan baik, datang, pergi, baru datang, pergi, tidak apa-apa. Setelah itu, pada tahun 1923, Hendrik membawa pendeta Grand Chestrom ke Rumbia untuk ditugaskan di Taubonto sebagai perwakilan NSP. Strom tinggal bersama keluarganya beberapa lama di Taubonto dan sempat menjadi penasehat Apua. Penasehat Apua Rumbia yang ketiga. Jadi dia menjadi penasehat Apua atau Puno Rumbia yang ketiga dalam mewujudkan program Community Development Program yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mencakup modernisasi pertanian, pengelolaan pemukiman, dan pendidikan. Jadi Belanda mengadakan memang, pemerintah Belanda waktu itu mengadakan memang program ini supaya sebenarnya tujuannya mengadakan ini supaya masuk itu penyebar agama Kristen gampang. Kemudian kehadiran NZV di Sulawesi Tenggara termasuk di Mornene mendapatkan hambatan karena sebagian besar masyarakat sudah memeluk agama Islam. Jadi waktu datang itu sudah memeluk agama Islam. Namun katanya masih ada yang belum katanya di pedalaman. Jadi setelah itu maka NZV ini
menggunakan pendekatan humanisme dengan mendatangi orang-orang yang hidup di pedalaman, katanya. Padahal Tau Bonto itu sudah pusatnya, baru dia bilang pedalaman. Mana pedalaman mana itu? Kemudian mendirikan sekolah, memberikan bantuan, kemudian membuka pelayanan kesehatan dan memberikan bimbingan atau pelatihan dalam bertani atau bersawah atau keterampilan lain, terutama untuk kaum perempuan, yaitu untuk kaum perempuan juga di samping bertani kan untuk laki-laki, kaum perempuan juga diberikan keterampilan membuat kue, menjahit baju, dan merawat bayi. Namun sampai hari ini belum pernah saya makan itu, melihat, jangan makan, melihat saja itu kue Belanda yang dibikin oleh orang Morne, ini belum pernah saya lihat. Nah, ini bisa saya katakan cerita juga, karena tidak ada bukti yang mana itu kue Belanda. Terus pendekatan lain yang digunakan oleh NZV adalah dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh atau tokoh setempat atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa atau mokole atau raja. Salah satu tokoh Mornene yang menjadi penyebar agama Kristen Protestan di Rumbia adalah Ferdinand Bawean Poatu, anak daripada kepala kampung Tampoa. Ferdinand Bawean Poatu awalnya mengikuti sekolah pendeta di Mowewe, jadi disekolahkan di Mowewe, sebelum ditugaskan sebagai guru sekolah yang didirikan oleh NZP di Tau Bonto dan ditetapkan sebagai pendeta pada tahun 1930. Awal mulanya, sang misionaris mengajak orang-orang yang diangkat sebagai pekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga, untuk dibantu. Jadi itu untuk dibantu kebutuhan rumah tangganya. Kemudian mendirikan sekolah dan merekrut mereka menjadi tenaga bantuan atau guru sekolah secara perlahan dan bertahap. Mengadakan pertemuan keagamaan, jadi terbuka ini, tidak sembunyi-sembunyi. Buat apa mau pergi di pedalaman? Mengadakan pertemuan keagamaan atau peribadatan, termasuk melangsungkan acara perkawinan dan mendirikan gereja. Jadi tidak ada hambatan sebenarnya ini. Juga akan melobi pemerintah kolonial Belanda ketika terjadi konflik kepentingan. Ini kita garis bawahi, melobi pemerintah Hindia Belanda ketika terjadi konflik kepentingan. Jadi sudah dua. Tadi dia mengadakan juga program community development program dari pemerintah Belanda juga itu. Kemudian setelah tentu ini diikuti oleh pemerintah Belanda, diikuti dari belakang, berikan program bantuan, kemudian ketika ada konflik lapor. Kemudian tahun 1924 NZV telah berhasil membaptis 110 orang Mornene dan Tolaki. Kemudian berdasarkan sensus tahun 1940 sudah terdapat 3.270 anggota gereja dari masyarakat Mornene dari total populasi 200.000 orang, 200.000 jiwa. Kemudian dan jumlah sekolah, gereja, dan pendeta juga semakin bertambah. Kemudian NSV juga mendatangkan tenaga bantuan yang sudah terdidik dari Minahasa, Sangir, dan Ambon.
Kemudian beberapa di antara mereka ada yang mengawini penduduk setempat. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya ini. Dia katakan mengalami kesulitan, tidak mengalami kesulitan. Mulus, sangat mulus. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan. Kita lanjutkan dengan tanggapan setelah kita membaca buku tadi. Jadi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu bahwa benar di dalam buku ini, pendetanya ini menjadi penasehat Raja Mornene. Jadi saya perlihatkan ini supaya screenshot, ya mas, screenshot. Itu saya sudah garis bawahi, saya dekatkan. Saya perdekatkan. Ya. Mana itu? Penasehat Raja. Ya. Mungkin bisa dilihat kalau dekat. Nah, sudah. Sebenarnya di dalam sejarah lisan itu banyak yang tidak ditulis di sini. Sini hanya katakan bantuan pertanian, merawat anak, membuat kue. Sebenarnya sejarah lisan itu banyak tambahannya. Bantuan itu bukan bantuan bekerja, ada yang bantuan langsung. Seperti memberikan bahan pangan, makanan. Memberikan beras misalnya 1-2 liter. Itu sudah goyang iman. Kalau sudah kasih beras 2 liter, ya sudah pindah dari Islam ke Kristen waktu itu. Kemudian strateginya lagi, caranya dia jalan-jalan ke rumah-rumah penduduk. Ketika lihat misalnya, periuknya bocor, maka ini periukmu, ganti dengan yang baru. Kasihlah periuk. Kalau sudah kasih, ayo masuk ikut saya, ikut Kristen. Begitu juga lihat kuali, wah ini ganti ini dengan yang baru, kasih, ikut lagi. Itu sangat gampang, sangat mulus, tidak susah-susah amat. Sini dia katakan mengalami hambatan, tidak mengalami hambatan. Tidak seperti di Kabaena, begitu masuk langsung meninggal, hanya takut pergi untuk kedua kalinya, tidak berani lagi. Jadi masih banyak lagi bantuan-bantuan lain yang saya tidak bisa uraikan di sini. Kemudian setelah kita membaca buku ini juga membuktikan bahwa benar apa yang disampaikan orang-orang terdahulu dan para ahli sejarah yang benar itu, yang mengatakan bahwa penyebaran manusia, penyebaran agama, dan penyebaran budaya sebenarnya itu lebih duluan atau lebih cepat di daerah kepulauan atau pesisir. Itu lebih duluan. Buktinya saja tentang hal penyebaran agama ini, itu di Muna pada abad ke-17 sudah masuk Kristen Katolik, yang sebenarnya itu hari direncanakan juga mau menyebar ke Kabaena pada abad ke-17, tapi namun di Kabaena itu tidak masuk langsung. Begitu menginjakkan kaki, penyebarnya itu langsung meninggal. Memang tidak bisa menyebar di sana, tidak bisa masuk. Jangankan menyebar, masuk saja tidak bisa, langsung terkapar di jalan, sebagaimana yang saya sudah uraikan pada tayangan yang lalu. Akhirnya tidak berani lagi. Jadi selisih waktu itu antara masuknya datangnya, bukan masuknya, antara datangnya di Kabaena itu dari abad ke-17 sampai abad 20, 300 tahun. Coba bayangkan, itu lama baru muncul. Kabaena hanya masuk datang langsung meninggal. 300 tahun lagi baru muncul di Mornene.
itu budaya itu, agama itu. Begitu juga manusia sebenarnya. Itu lama antara adanya manusia di Pulau Kabaena baru ada manusia di daratan Mornene. Karena itu sebenarnya manusia di daratan Mornene adalah orang manusia di suku Kotua yang menyeberang awalnya itu. Itu adalah suku Kotua dari Kabaena yang menyeberang. Tinggal di daratan besar ini. Kemudian berbaur lagi dengan orang Tolaki dan seterusnya. Sehingga bahasanya itu kebanyakan menggunakan bahasa suku Kotua Kabaena yang pada akhirnya ditulis sebagai bahasa Mornene. Namun sudah tidak murni, sudah banyak campuran-campurannya. Sudah menyerap daripada bahasa-bahasa berbagai suku. Itu kalau suku Kabaena masih murni, kalau suku Mornene sudah campur-campur bahasa. Begitu. Tapi ini akan kita uraikan pada tayangan-tayangan yang akan datang. Saya akan berikan bukti dan contoh-contohnya. Kemudian dengan tidak beraninya lagi mau masuk di Kabaena menyebarkan agama Kristen, maka satu-satunya jalan pemerintah Belanda itu harus membuat peta untuk menghapus itu suku Kotua. Jadi di Kabaena secara administrasi itu maka dibuatlah peta yang menggabungkan Kabaena sebagai Mornene. Itu awalnya sampai hilang itu suku Kotua Kabaena menjadi suku Mornene semua akibat pernah akan masuk agama Kristen di sana yang disebarkan oleh Belanda. Dia terkapar, meninggal di jalan, tidak jadi masuk, takut lagi masuk. Jadi maka dilaporkanlah sebagaimana yang dikatakan tadi. Bila terjadi konflik, lapor di pemerintah Hindia Belanda. Jadi melaporlah itu yang pernah terkapar temannya bahwa Kabaena tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Baru kita injakan kaki, langsung terkapar. Jadi strategi waktu itu, strateginya Belanda adalah salah satunya jalan membuat peta bahwa Kabaena itu adalah wilayah Mornene dengan menghilangkan suku Kotua supaya hilang. Jadi di dalam sejarah Belanda tidak ada itu suku Kotua, memang karena ditiadakan. Itu terjadi pada tahun 1747. Itu menggunakan politik Divide et Impera. Jadi kalau sudah masuk Kristen di Mornene, berarti Kabaena sudah. Itu strateginya. Hanya berkat juga kekuasaan Tuhan. Waktu menulis peta itu, waktu membuat itu, dia lupa hapus itu serat Kabaena menjadi serat Mornene. Dia lupa. Hanya ketahuan bahwa suku Kotua Kabaena itu lebih duluan daripada suku Mornene. Itu strategi itu sebenarnya sampai hilang itu suku Kotua. Dia gabung, hanya kekuasaan Tuhan juga lupa hapus. Seandainya benar bahwa suku Mornene suku tertua, kan pasti itu salat itu tertulis salat Mornene, bukan salat Kabaena. Pasti ditulis salat Mornene. Seperti Bone sana, kan tua di sana, jadi dia tulis salat Bone. Begitu ceritanya. Kalau ada yang selalu perdebatkan selama ini, kenapa begini, mana yang duluan. Jadi di sini sebenarnya saya sampaikan bahwa sebenarnya penyebaran manusia itu bukan Mornene yang induk, Kabaena yang duluan. Nanti saya akan uraikan juga nanti. Kemudian
kita lanjut dengan pembahasannya ini, bahwa jadi sejarah itu sebenarnya, berbicara sejarah itu harus disertai dengan bukti. Harus disertai dengan bukti. Toh kalau buktinya sudah tidak ada, berarti ada juga sejarah hilangnya bukti. Ada juga akan muncul sejarah baru bahwa buktinya hilang karena begini. Sebab-sebabnya, kapan hilangnya. Gitu kalau menurut sejarah. Jangan tulis cerita seperti ini. Di buku-buku itu buku cerita. Kemudian contohnya itu seperti di Mornene ini mengklaim bahwa Tonggimpu Bonua itu adalah Mornene dan data Mornene. Mana buktinya? Tidak bisa kita buktikan. Mana bukti? Sepotong batu saja tidak ada buktinya. Kalau kita katakan bahwa Tonggimpu Bonua itu adalah dari Kabaena, suku ketua Kabaena, ada buktinya. Lengkap semua buktinya, nanti saya akan uraikan nanti. Bukti bahwa Tonggimpu Bonua itu adalah suku ketua Kabaena yang mendirikan kerajaan pertama di Kabaena yang namanya Kerajaan Bombana. Akan kita uraikan nanti. Kemudian setelah dirubah peta itu menjadi Kabaena menjadi wilayah Mornene oleh Belanda, maka datanglah ini lagi penyebar agama Kristen. Sudah dianggap aman, sudah dirubah petanya. Jadi datanglah ini penyebar agama Kristen lagi pada abad ke-20, 300 tahun kemudian. Jadi tepatnya pada tahun 1923 di Taubonto, dengan datang memberikan bantuan bantuan berupa beras, makanan apa saja yang ada saat itu. Karena kekurangan makanan, terjuallah daripada keyakinannya yang pertama tertukar dengan beras atau periuk atau wajan atau apa saja. Namun yang dibawa waktu itu pada tahun 1923 bukan lagi ajaran Kristen Katolik, sudah membawa ajaran Kristen Protestan. Kenapa tidak membawa lagi ajaran Katolik? Tentu kan pertanyaan juga ini. Kenapa bukan lagi ajaran Katolik? Karena ajaran Katolik kan sudah berkembang di Muna. Sudah berkembang di Pulau Muna. Jadi yang belum ada kan Protestan. Jadi untuk orang Mornene yang mau belajar Katolik, silakan ke Muna. Dan ada yang ke sana. Berapa orang itu? Satu kampung belajar Katolik di sana di Muna. Begitu ceritanya. Begitu sejarahnya. Kemudian saya selalu soroti bahwa mengalami kesulitan. Katanya masuknya itu agama Kristen mengalami kesulitan. Tapi saya mengatakan bahwa tidak mengalami kesulitan. Justru sangat mulus. Masuknya di Mornene. Mulus. Tidak ada hambatan. Kenapa? Alasannya. Karena sudah berkali-kali datang. Sudah datang untuk datang kemudian melihat yang datang di mana itu di Rumbia, kemudian datang di Polea, kemudian menyusun program. Hambatan bagaimana? Programnya sudah tersusun. Kemudian datang lagi dengan membawa pendeta. Kemudian mengambil anak daerah sekolahkan di sana. Jadi tidak ada kesulitan. Yang berikut, menjadi penasehat raja. Kira gampang itu jadi penasehat raja?
Raja saja dia nasihati, apalagi rakyat. Jadi kalau kita mau secara jujur berbicara, tidak ada kesulitan. Ini buku ini salah lagi nih. Salah lagi nih. Tidak ada hambatan. Hambatan apa? Rajamu saja tunduk. Nasihat. Nasihat daripada pendeta. Apalagi rakyatmu. Jadi itu logikanya. Jadi menulis itu kita harus cermat. Jangan sampai salah melangkah baru tesube kaduduke. Katanya filsafat suku Ketua Kabaena. Kalau melangkah hati-hati, jangan sampai tersandung batu baru kau jungkir balik. Itulah daripada sejarah-sejarah yang ada di daratan Purnene ini. Setelah ini nanti akan saya tayang lagi dengan penayangan-penayangan lainnya. Jadi jangan lupa di subscribe channel YouTube Suku Ketua Kabaena untuk mengikuti semua tayangan yang kami tayangkan supaya tidak diikuti sepotong-sepotong. Supaya dapat diikuti semua, baik sejarah, baik budayanya, itu akan saya tayangkan semuanya. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.